Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biring Kanaya, hari Selasa 3 November 2020. Memulai akan kegiatan kita hari ini, kita akan mendahului dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan dalam memulai akan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, yang akan kami lakukan, kami akan mendahului dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, agar dapat tertanam baik dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pagi ini terambil dari Yosua pasal 4. Yosua pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Allahmu. Demikian bacaan kita, dan dari bacaan kita tadi itu diberikan tema yaitu ke-12 batu di sungai Yordan. Ke-12 batu di sungai Yordan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua mengalami yang namanya kenangan. Entah itu peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, ada kenangan tersendiri. Mengingat momen-momen itu, ada simbol-simbol yang mungkin ditinggalkan oleh orang tersebut. Juga sejarah, lewat sejarah itu ada suatu peristiwa yang terjadi di mana generasi berikutnya belum lahir, tetapi ada peninggalan atau simbol yang bisa mengingatkan kita kepada peristiwa apa yang terjadi pada zaman itu. Nah, lewat pembacaan kita ini, kita kenal bahwa Yosua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa setelah Musa mati. Allah memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, dan tiba saatnya bangsa itu hendak menyeberangi sungai Yordan. Ada para imam pengangkat tabut perjanjian mendahului dan berjalan di depan mereka, atau berjalan di depan bangsa itu. Segera setelah imam masuk ke dalam air, dalam sungai Yordan,
mujizat Tuhan terjadi. Peristiwa besar terjadi yang sungguh dahsyat. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Pada saat bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, setelah mereka sampai ke sana, Allah meminta Yosua memilih 12 orang dari tiap-tiap suku Israel, mengambil batu di mana para imam menjejaknya. Apa maksud Tuhan untuk menyuruh Yosua memilih 12 dari suku Israel ini untuk mengambil batu? Tujuannya adalah untuk menjadi tanda bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa Israel pada saat itu, supaya generasi selanjutnya tahu bahwa bangsa Israel berjalan melewati Sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian, bukan semata-mata karena kekuatan mereka, tetapi karena pertolongan Allah, karena perkenaan Allah. Mereka melakukan perjalanan itu, bisa menyeberangi sungai itu. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, dalam pasal 21 dan 23 bacaan kita, apakah arti batu-batu ini? Maksudnya batu-batu ini yaitu batu-batu yang dikumpulkan oleh 12 suku Israel tadi yang diperintahkan Allah lewat Yosua. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang. Jika bukan karena pertolongan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu hal yang mustahil untuk bangsa Israel mampu lakukan, menyeberangi Sungai Yordan yang aliran airnya begitu deras. Tapi peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Allah yang hidup, yang membuat semua ini sehingga mereka bisa melalui. Allah yang penuh kuasa. Lalu apa yang membuat Allah melakukan hal ini bagi bangsa Israel? Ketaatan mereka kepada Tuhan dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ketaatan mereka lah yang menyelamatkan mereka. Ketaatan mereka pada Tuhan sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Bangsa Israel taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Bahkan iman mereka semakin kuat setelah peristiwa ini. Batu itu kemudian didirikan Yosua di Gilgal. Dalam bacaan kita tadi, Yosua pasal 4 ayat 20. Seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain menjadi peringatan atas mujizat yang pernah terjadi, ke-12 batu itu mengingatkan kita tentang pertumbuhan iman. Seringkali kita taat kepada Tuhan hanya sebagai rutinitas kita. Namun
iman percaya kita tidak bertumbuh. Lewat batu-batu di tengah sungai Yordan ini, kita diingatkan bahwa imanlah yang menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan sering menggunakan benda-benda sebagai tanda pengingat yang di kemudian hari akan sangat bermanfaat. Salah satunya tadi yaitu batu-batu yang ada di Gilgal yang ditegakkan oleh Yosua, tanda pengingat bagi Israel dan kaum turunannya bahwa mereka pernah menyeberangi sungai Yordan. Itulah sejarah yang diingat oleh turunan-turunan atau generasi-generasi bangsa Israel berikutnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan yang menyeberangkan bangsa Israel akan dapat terus dikenang saat melihat 12 batu itu yang ditegakkan oleh Yosua menjadi pengingat akan kasih Tuhan lewat bangsa Israel. Saat melihat batu itu, diingatkan juga akan selalu dapat memampukan mereka percaya akan Allah dan tidak berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun masalah menantang kita, mari kita renungkan sebuah tanda pengingat tentang pertolongan Allah di waktu lalu dalam hidup kita. Jangan biarkan masalah membuat Tuhan menjadi kecil, tetapi kecilkanlah masalah kita dengan mengingat betapa besar kuasa Tuhan untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Jikalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka semua masalah itu boleh kita lalui karena Allah bersama-sama dengan kita. Kasih, kesetiaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita akan selalu hadir karena Allah selalu menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan dalam membaca merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berikan kami tanda pengingat akan kasih, kesetiaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami, agar setiap kali masalah datang, kami mampu bertahan dalam iman percaya akan kuasa-Mu. Ya Bapa di sorga, sertai kami Tuhan hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu, membawa berkat dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Majelis Gereja Jemaat Landraki Biringkanaya dalam menata pelayanan. Tuhan kiranya memampukan kami sehingga kami boleh menjalankan tugas kami dengan baik. Berkati Tuhan anggota jemaat-Mu, sayangi mereka Tuhan dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkati bangsa dan pemerintah kami Tuhan, karuniakan kebijaksanaan sehingga mereka boleh mengarahkan, memimpin kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Karena pemerintah kami adalah wakil Allah.
Dan kami percaya mereka akan taat dan melakukan perintah-perintah-Mu, dan juga Tuhan meneruskannya kepada kami. Bapa di sorga, ampuni dosa kami Tuhan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, lalu Engkau mendengarkan doa kami. Doa ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.